Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Masih dengan Nata di sini. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Kalau udah, yuk langsung aja kita masuk. Cus. Hai, balik lagi. Kali ini guys, aku mau membahas atau menceritakan 6 kasus yang ditangani oleh Ed dan Lorraine Warren. Kayaknya ini beberapa belum ditayangkan ya, belum diangkat film gitu. Karena kan kalau di film kita udah tahu lah, kalau yang ini yang belum diangkat di film, gengs. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk langsung ke kasusnya, gengs. Apa aja kasusnya? Nah, di nomor 1 yang aku ambil adalah kasus keluarga Donovan. Nah, Ed dan Lorraine Warren ini bertemu dengan keluarga Donovan pada awal tahun 1970-an. Keluarga tersebut sering menyaksikan hal-hal aneh dan menakutkan di rumah mereka, kata mereka. Nah, saat kedua paranormal tersebut berkunjung, Ed dan Lorraine Warren ini disambut dengan suara dentuman keras di dinding rumah keluarga Donovan. Wallpaper yang ada di rumah itu juga mengelupas, jadi makin nambah suasana mistis di rumah itu. Dan yang paling aneh adalah udara di rumah itu tuh mengalir bercampur dengan darah katanya. Serta sering terdengar suara-suara binatang buas bergema di seluruh sudut rumah. Nah, mereka sempat bertanya pada keluarga Donovan. Ed dan Lorraine nanya, apa ada anggota keluarga mereka yang meninggal baru-baru ini atau mereka pernah menerima atau membeli barang bekas yang aneh. Tapi keluarga Donovan ini jawabannya enggak gitu karena dia merasa nggak menerima barang atau membeli barang dan keluarganya belum ada yang meninggal baru-baru ini. Tapi akhirnya anak bungsu mereka bernama Patty mengaku bahwa dirinya pernah menggunakan papan Ouija dan sempat berkomunikasi dengan arwah seorang remaja yang nggak pernah mau mengungkapkan namanya. Nah, dia dikabarkan udah meninggal di sekitar rumah tersebut sekitar 10 tahun yang lalu. Nah, si Ed dan Lauren pun melakukan investigasi kan dan mereka tahu bahwa bocah yang diajak ngobrol sama anaknya si Donovan ini ternyata bukanlah bocah sebenarnya, melainkan itu adalah seorang iblis yang menyamar. Nah, kemudian Ed dan Lauren pun memanggil pendeta untuk melakukan pengusiran setan dan pembaptisan di rumah mereka. Nah, setelah itu untungnya keadaan rumah keluarga Donovan membaik dan nggak terjadi gangguan-gangguan lagi katanya. Tapi kalau kalian mau tahu lengkapnya dan kisah panjangnya, kalian boleh searching di Google guys. Ini ringkasnya aja ya. Di posisi kedua ada Union Cemetery. Nah, yang namanya kuburan pasti memiliki aura mistis ya, yang bisa membuat siapa aja merinding. Kayaknya ini nggak cuma kuburan di luar negeri, di Indonesia juga pasti siapa sih yang nggak ini kalau di kuburan gitu kan. Nah, penampakan hantu juga udah pasti lumrah di kuburan karena memang tempatnya manusia yang nggak hidup ya kan. Nah, Union Cemetery yang berada di Eastern Connecticut ini juga demikian, gengs. Jadi katanya kuburan yang mengerikan ini menjadi tempat penampakan dari hantu perempuan bergaun putih yang menakuti siapapun yang lewat atau yang mampir, pokoknya yang dekat-dekat dengan kuburan tersebut. Nah, hantu perempuan tersebut diketahui tak hanya tinggal dan menakuti orang yang mampir di kuburan. Nah, bahkan ada pengendara mobil yang mengaku melihat penampakan hantu perempuan tersebut di jalanan. Jadi dia nggak cuma di kuburan doang, gengs, kerajaannya. Jadi dia juga main ke jalan, nakutin orang di jalan gitu. Nah, pada tahun 1990, Ed dan Lauren Warren ini melakukan investigasi ke kuburan itu dengan menempatkan beberapa kamera di beberapa titik di kuburan tersebut. Nah, katanya Ed dan Lauren ini akhirnya mendengar suara-suara wanita gitu dan dia melihat juga wanita yang terbang beberapa kaki katanya. Kalau dari luar negeri kan bilangnya kaki, kalau kita meter, guys. Nah, tapi katanya waktu begitu didekati sama Ed, wanita itu tuh hilang katanya, nggak ada, gengs. Kayak gitulah katanya. Ini singkatnya. Jadi kalau kalian mau panjangnya ya kayak yang aku bilang tadi, guys, ke Google. Yang ketiga ada The Demonic Werewolf in London. Nah, banyak yang sangsi sih katanya sama keberadaan manusia serigala atau werewolf. Nah, namun ada bukti nyata tentang werewolf itu, guys, yaitu namanya Bill Ramsey. Nah, Bill Ramsey ini adalah bukti nyata bahwa werewolf itu benar-benar ada. Nah, Bill Ramsey ini lahir di Inggris dan memiliki masa kecil yang bahagia. Nah, sampai akhirnya dirinya mengalami perubahan yang aneh yang membuat dirinya ini dipenuhi rasa amarah dan perubahan fisiknya juga kelihatan jelas ya katanya. Nah, perubahan fisik Ramzi ini membuat dirinya itu bisa menghancurkan sebuah pagar. Pagar loh. Kalian tau gak sih pagar itu keras, gengs. Pagar bisa dihancurin sama dia. Nah, ketika dewasa, Ramzi ini memiliki wajah yang menurutnya sendiri berubah
dari manusia pada umumnya dan dari wajahnya yang dulu dulu juga makin berubah katanya. Wajahnya ini berubah semakin mirip dan makin menjadi seperti serigala dan tangannya ini juga memunculkan cakar. Nah, kejadian yang menimpa Ramsey ini kemudian menarik perhatian Ed dan Lorraine. Di tahun 1989, Ed dan Lorraine Warren ini meyakinkan Ramsey untuk datang ke gereja dan menjalani eksorsis atau pengusiran setan atau ruqyah lah kalau di Indonesianya ya. Nah, ketika proses pengusiran setan berlangsung, untungnya berhasil guys. Jadi wajah Ramsey ini balik ke ukuran semula gitu. Pokoknya kembali membaik lah dan dirinya juga berubah menjadi lebih tenang. Dan setelah itu udah nggak ada lagi insiden-insiden aneh yang mengganggu dan menghampiri si Ramsey katanya. Jadi dia sembuh lah setelah melakukan eksorsis di gereja. Tapi geng, semua cerita ini, semua kisah-kisah ini, kalian boleh percaya boleh enggak ya. Cuman kita nggak boleh menghakimi. Jadi itu cukup berhenti di diri kita sendiri. Kita percaya syukur enggak ya udah gitu. Jangan ngedoktrin orang supaya nggak percaya juga gitu. Itu kan orang kan beda-beda ya. Jadi kalau kalian mau percaya dengan kisah-kisah Ed dan Lauren Warren ini, kalian boleh percaya, mau enggak juga nggak masalah, gengs. Oke, kita lanjut ke cerita yang keempat ada smurl hunting. Smurl hunting. Gitu lah ya guys, aku kurang paham nih. Nah, salah satu kasus mengerikan yang pernah ditangani Ed dan Lauren Warren ini adalah kasus yang menimpa keluarga Smurl. Nah, keluarga Smurl ini mengalami kejadian yang sangat mengerikan bagi mereka ya. Katanya, saking mengerikannya itu, kejadian itu bagaikan di neraka. Gitu loh katanya. Jadi mereka tuh ngerasa bagaikan di neraka begitu mereka pindah ke sebuah rumah yang berhantu ini. Nah, rumah itu berada di West Pittston, Pennsylvania. Nah, kasus ini terjadi di tahun 1974. Kalian bisa ngebayangin gak sih sengeri apa kasus ini sampai keluarga ini merasa begitu mereka pindah ke rumah itu mereka bagaikan berada di neraka. Aku nggak bisa ngebayangin loh sebenarnya mereka ngalaminnya seperti apa sampai mereka bisa ngerasa apa mereka bisa ngomong kayak gitu kayak ngerasa di neraka gitu. Nah, katanya selama 13 tahun mereka ini diteror banyak banget kejadian mengerikan seperti cat dinding yang terkelupas sendiri. Kalau ini mungkin nggak terlalu mengerikan ya bagi seseorang ya. Tapi kalau kalian ngalamin langsung di sana dan itu janggal pasti ngeri, gengs. Nah, lukisan yang retak, katanya aroma tak sedap di setiap sudut ruangan, dan ada suara misterius, guys. Keluarga Smurf ini juga meminta pertolongan Ed dan Lauren Warren. Karena udah nggak tahan mungkin ya. Akhirnya Ed dan Lauren Warren pun datang ke rumah mereka, melakukan investigasi dan diketahuilah bahwa ada 4 roh yang menghantui rumah mereka. Nah, seorang perempuan tua, seorang pria tua, gadis muda yang kasar, dan satu iblis yang mengontrol beberapa roh yang lain. Menghantui rumah Smurl. Kalian bayangin ada 4, satunya iblis lagi. Aku nggak bisa ngebayangin loh, ini lagi gadis muda kasar lagi nih. Gadis ini ngapa sih nggak berpindah alam aja? Kenapa harus jadi hantu yang kasar? Jangan-jangan dia karena kasar nih jadi hantu nih. Dibunuh apa gimana sih dia nih? Nah, katanya mereka ini sering mengalami pengancaman-pengancaman gitu loh, kayak diancam-ancam gitu sama dan diintimidasi sama si roh-roh yang ada di sana. Nah, selama 13 tahun bertahan, akhirnya mereka ini udah nggak sanggup lagi katanya, gengs. Karena kalau yang aku baca ya, walaupun udah dibantu sama Ed dan Lauren Warren, si sosok-sosok yang ada di sana tuh menolak untuk pergi dari rumah itu. Jadi mau nggak mau ya keluarga Smurf yang ini yang pindah karena kan harus pilih, geng. Kalian mau tinggal di situ dihantui atau mau pindah hidupnya tenang ganti rumah yang lain gitu. Jadi keluarga Smurl ini pindah dan memilih meninggalkan rumah berhantu itu katanya, geng. Sekarang nggak sanggup. Ya aku juga kalau jadi keluarga Smurl ya aku lebih milih pindah daripada gue dihantuin sepanjang hidup ya kan. Di kasus yang kelima ini ada rumah duka di Connecticut lagi, gengs. Nah, kasus ini masih di Connecticut juga ya, cuman aku nggak tahu di mananya karena aku belum pernah keluar negeri, guys. Nah, kasus ini sempat diperdebatkan di Connecticut sebagai kasus palsu dengan tujuan meraih popularitas Hollywood, guys. Kalau kalian percaya nggak sih? Aku sih di tengah-tengahnya lah, percaya nggak percaya. Nah, kisah ini diawali pada tahun 1986 saat pasangan Carmen dan Olsen Dekker pindah bersama anak-anaknya ke Southington, oke, Connecticut ya. Nah, agar lebih dekat dengan fasilitas kesehatan anak-anak, yang dirawat katanya. Jadi rumah yang mereka yang baru ini tempat ini tuh, dekat dengan fasilitas kesehatan anak-anak gitu, mungkin mereka mengutamakan anak-anaknya ya. Nah, rumah baru mereka ini dulunya adalah bekas rumah duka. Kalian tahu nggak sih rumah duka? Ya rumah yang tempat jenazah gitu, gengs. Nah, rumah mereka ini
masih bentukannya itu masih bentukan yang rumah duka mungkin tapi udah dibersihin lah gitu kan. Nah, masih lengkap dengan bekas kamar mayat di ruang bawah tanah dan sebidang kuburan di luar katanya di halaman rumahnya. Kalian mau nggak sih nempatin rumah kayak gini? Kalau aku sih enggak. Mending nggak usah jadi. Mending aku nyari rumah yang lebih murah, kecil juga nggak masalah, reot-reot juga nggak masalah. Yang penting tenang, jangan kayak gini. Lagian keluarga nih aneh udah tahu tuh rumah bekas rumah duka malah ditempatin. Kalau aku sih nggak mau, sumpah guys. Karena kan ya walaupun itu bukan kuburan, tapi kan itu pernah jadi persinggahannya sosok lagi, manusia yang udah meninggal, ya nggak sih? Aku nggak mau, takut guys. Nah, keluarga Sindeker ini melaporkan katanya hal-hal aneh di rumah mereka itu sering banget terjadi dan mengganggu mereka. Dan itu nggak sekali dua kali katanya. Nah, contoh-contohnya aja nih di rumah mereka itu sering dan bahkan disaksikan langsung sama si keluarga Sindeker ini. Kayak misalnya air yang berubah jadi merah, ada temuan jempol kaki. Bayangin jempol kaki itu datang dari mana coba jempol kaki. Nah, lampu yang sering berkedip-kedip sendiri gitu kan. Tiba-tiba tuh katanya tadinya bagus, tiba-tiba berkedip-kedip. Nah, ada piring yang bergerak sendiri dan ada penampakan orang yang udah meninggal. Nah, Ed dan Lauren Warren pun sempat melakukan investigasi di rumah tersebut, di rumah si keluarga Seni Decker ini. Dan akhirnya mereka mengetahui bahwa rumah tersebut menampung banyak sekali roh-roh orang yang kesal katanya. Karena dulunya para pengurus mayat yang kerja di rumah duka itu sering berhubungan seks dengan mayat-mayat mereka. Oh my god. Ini apa sih yang ada di pikiran mereka berhubungan seks dengan mayat? Dengan mayat loh, itu mayat bisa dia berhubungan seks. Ini gimana sih maksudnya? Aduh ya ampun, ada ya orang pikiran tapi itulah ya mungkin itu kayak fetis gak sih? Iya gak sih? Ya, ada kan fetis yang kayak gitu, gengs. Yang keenam ada kasus Arnie Johnson, guys. Jadi kalau misalnya pun aku nggak angkat ini, kayaknya kalian udah bakal tahu dari namanya aja ya. Ya benar. Nah, kisah yang kali ini udah difilmkan dengan judul Devil Made Me Do It. Ya, atau biasa kita sebut yang gampangnya The Conjuring 3 ya, guys. Nah, kasus Arnie Johnson ini menjadi salah satu kasus paling mengerikan dan paling pelik yang datang ke mejanya Ed dan Lauren Warren. Nah, perlu kalian ketahui, kisahnya ini adalah di tahun 1981, ada seorang remaja berusia 19 tahun yang bernama Arnie Johnson. Dia menusuk seorang tuan tanah yang berumur 40 tahun bernama Alan Bono dengan pisau lipat. Nah, dia menusuk sebanyak 20 kali. Nah, katanya kasus ini adalah kasus pembunuhan pertama yang terjadi di Brooklyn, Connecticut setelah 190 tahun di sana tidak pernah terjadi pembunuhan. Setelah pembunuhan terjadi, maaf guys salah. Sebelum pembunuhan terjadi maksudnya. Ernie Johnson bersama pacarnya dan adiknya pindah dan mengaku telah disiksa oleh iblis. Jadi sebelum dia ngebunuh, ya sama kayak di filmnya, sebelum pembunuhan terjadi, dia disiksa oleh iblis katanya, atau diganggu lah gitu. Jadi keluarga Johnson ini pun memanggil Ed dan Lauren Warren untuk mengobati yang kesurupan. Nah, siapa yang kesurupan ya seperti di film, yaitu si David atau adik pacarnya si Arnie ini, gengs. Nah, katanya dia kerasukan 42 iblis loh. 42 gila, banyak loh ini. Nah, untungnya sudah berhasil dikeluarkan. Tapi ketika dieksorsis atau ketika dilakukan pengusiran setan, si Ernie Johnson ini menantang iblis-iblis tersebut untuk masuk ke tubuhnya aja. Ya mirip lah sama yang di filmnya ya kan. Namanya juga diangkat dari kisah ini ya pasti mirip lah ya kan. Cuman ada beberapa mungkin yang berbeda. Nah, 1 bulan setelah dieksorsis tadi katanya nggak ada kejadian-kejadian aneh. Cuman kejadian pembunuhan itu ya terjadi sebulan setelahnya gitu. Nah, disitulah Johnson ini membunuh Alan Bono secara sadis. Nah, di pengadilan, Johnson mengaku bahwa tindakannya membunuh si Alan Bono ini tuh disebabkan oleh iblis. Jadi dia di bawah pengaruh si iblis itu. Nah, dia terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Tapi setelah 5 tahun di penjara dia dibebaskan karena bersikap baik katanya. Ini yang aku angkat singkatnya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk ngelihat lebih lengkapnya lagi, terutama yang Arnie Johnson ini, kalian boleh nonton langsung cus ke Conjuring karena Arnie Johnson ini udah dijadikan film dan udah tayang sekarang. Bahkan udah bisa, kayaknya udah nggak di bioskop lagi deh. Di ini juga udah ada muncul kayak di Google gitu ya guys ya. Tapi terserah kalian sendiri mau nonton atau enggak gitu.
Karena menurut aku filmnya bagus seperti The Conjuring lainnya guys, aku nggak mengecewakan lah pokoknya. Oke guys, kita udah nyampe di penghujung video, itu dia 6 kasus yang ditangani oleh Ed Loren, eee, Ed dan Lorraine Warren ya guys, bukan Ed Loren. Aku suka nyingkat sih, jadi ya gitu aja lah pokoknya ya. Itulah 6 kasus yang mereka tangani yang aku ambil. Kenapa aku nggak masukin Conjuring 2, Conjuring, 1 atau yang lain-lain, karena kan pasti udah tahu. Nah, ini juga sebenarnya yang Arnie Johnson ini aku agak nggak mau sebenarnya masukin yang ini, tapi ya udahlah ya masukin aja yang terakhir aku pikir. Jadi, kalau kalian suka video-video aku yang ini, kalian boleh komen di bawah dan aku juga minta saran ke kalian video-video seperti apa lagi yang harus aku buat. Jadi nanti aku bisa mencari sumber-sumber data-data tentang yang kalian mau dan aku akan ngangkat jadi sebagai video. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih ke kalian karena kalian udah bersedia mampir ke video aku yang masih berantakan ini. Terima kasih sekali lagi guys. Nah, kalau kalian ada saran-saran video seperti apa yang harus aku buat, kalian boleh komen. Kalau kalian suka video-video aku, kalian boleh klik like, comment, share, and subscribe videonya. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. See you. Bye.